Assalamualaikum ayah bunda, semoga sehat selalu. S2, bab ke-38. Jeti Riana pergi dari rumah. Andreas terkejut saat mendengar pengakuan dari Dimas. Iya Pak, jawab Dimas tertunduk. Hari itu kedua orang tuanya datang berkunjung ke rumah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Jeti Dimas tidak bisa menyembunyikan lagi soal Riana yang sudah tidak tinggal di rumah itu lagi. Tuh kan Pak, sebenarnya Mama sudah curiga saat Dimas melarang kita datang menengok cucu kita. Ternyata benar Riana dan cucu kita sedang tidak ada di rumah. Erik tampak cemas. Andreas mengepalkan tinjunya kuat-kuat. Ia menatap tajam ke arah anak lelakinya itu. Memangnya kamu apain Riana hingga bisa minggat dari rumah ha? Sudah Papa bilang kalau kamu harus lebih dewasa lagi sekarang karena kamu sudah punya anak. Kenapa kelakuanmu masih saja kayak anak kecil? Andreas terlihat kesal. Riana pergi sendiri dari rumah Pak. Aku sudah berusaha menyusulnya, tapi Riana sendiri tidak mau pulang. Jadi bukan salah aku kan? Dimas mengangkat bahunya. Bukan salah kamu gimana? Sudah jelas ini semua salahmu. Kamu pikir Riana pergi dari rumah tanpa sebab apapun. Mama yakin Riana pergi karena kecewa sama sikap kamu. Dimas, Erik ikut meradang. Dasar bocah kendeng. Kami berdua tidak pernah mengajarkan sikap tidak tanggung jawab ini. Tapi kenapa sekarang kamu malah melakukannya? Dimas, memalukan. Andreas mencak-mencak. Dimas masih terdiam. Ia hanya mendengarkan omelan kedua orang tuanya dengan pasrah. Kamu jangan egois. Kamu yang membuat anak itu ada di dunia ini. Setelah anak itu lahir kamu mau membuangnya begitu saja. Andreas melotot pada Dimas. Tapi Pak, Dimas terpaku. Tapi apa? Kamu nekat untuk meninggalkan bayi merah tanpa dosa itu. Tanya Andreas lagi. Bukan Pak, kalau masalah anak, Dimas pasti tanggung jawab. Tapi masalah rumah tanggaku dan Riana sepertinya tidak bisa diselamatkan lagi. Rasa cintaku pada Riana sudah luntur dari dulu dan aku tidak bisa memaksakan diri lagi. Aku sudah memikirkan hal ini selama beberapa hari ini. Dan keputusanku sepertinya sudah bulat. Aku ingin bercerai dari Riana. Kata-kata itu meluncur dari mulut Dimas dengan lancar. Erik dan Andreas tentu saja syok mendengar niatan anak lelakinya itu. Dimas, kamu sudah pikirkan semuanya baik-baik? Tanya Andreas. Dimas mengangguk. Mungkin ini adalah salah satu cara agar kita berdua berhenti untuk saling menyakiti. Aku sadar kalau selama ini aku sudah banyak menyakiti hati Riana. Makanya dia memutuskan pergi dari rumah. Oleh sebab itu, aku ingin mengakhiri semuanya. Demi Riana dan juga anakku. Lirih Dimas. Andreas dan Erik saling pandang. Mereka sepertinya cukup berat menerima keputusan Dimas ini. Tapi sebagai orang tua, mereka sadar kalau mereka tidak bisa memaksakan perasaan anak dan menantunya itu. Bagaimana, Ma? Pak, Dimas menunggu jawaban dari orang tuanya. Semua keputusan ada padamu dan Riana. Sebagai orang tua, kami tidak bisa memaksakan kehendak. Kalian yang menjalani, kalian pula yang harus memutuskan sendiri. Hanya saja Papa minta untuk memikirkan sekali lagi keputusan ini. Papa tidak ingin kamu menyesal di kemudian hari. Andreas bicara dengan nada yang lebih rendah. Dimas terdiam. Ia tidak akan menyesali keputusannya ini. Ia sudah memikirkan semuanya. Dia dan Riana memang sudah tidak bisa melanjutkan pernikahan ini. Aku sudah yakin, Pak. Aku akan segera menemui Riana untuk membicarakan persoalan ini. Dimas sudah yakin dengan keputusannya. Baiklah kalau begitu, segera kamu temui Riana dan selesaikan semuanya dengan cara yang baik. Ingat kalian harus tetap damai demi putri kalian. Andreas mewanti-wanti. Baik, Pak. Dimas mengangguk. Keesokan harinya, sesuai dengan apa yang dibicarakan Dimas dan orang tuanya kemarin,
Dimas pun pergi menemui Riana di rumah orang tuanya. Dengan langkah tegas Dimas berjalan menyusuri gang sempit yang menuju rumah Riana. Suasana rumah Riana tampak sepi. Pintu rumahnya tertutup. Dimas mencoba melongo ke dalam kaca jendela untuk mengintip kondisi di dalam rumah tersebut. Tok tok tok. Dimas mengetuk pintu rumah yang terbuat dari kayu yang sudah usang itu. Assalamualaikum Riana, teriak Dimas. Tak ada jawaban terdengar dari dalam. Bang, nyari Mbak Riana ya? Tanya seorang anak kecil yang kebetulan lewat di depan rumah Riana. Iya, apa Mbak Riana ada di rumah? Tanya Dimas pada anak kecil itu. Tadi pagi-pagi sekali Mbak Riana pergi bang. Jawab anak itu. Pergi kemana? Enggak tahu. Anak itu menggeleng. Dimas mengerutkan dahinya. Kemana sebenarnya Riana pergi? Kalau Bu Sari pergi juga? Tanya Dimas lagi. Bu Sari kan jualan di pasar Bang, jadi dia lagi di pasar sekarang. Anak itu menjawab lagi. Oh, ya sudah. Terima kasih ya. Dimas menepuk pundak anak itu dan membiarkannya pergi dari hadapannya. Dimas tercenung di depan rumah Riana. Entah apa yang harus ia lakukan sekarang. Yang jelas ia akan menunggu beberapa saat lamanya. Siapa tahu Riana segera pulang. Hampir setengah jam Dimas menunggu sampai akhirnya dia melihat Riana pulang dengan diantar seorang lelaki. Riana tampak menggendong Seruni dengan naungan sebuah payung yang melindungi Seruni dari panas sinar matahari. Wanita itu cukup dibuat kaget karena kehadiran Dimas yang sudah menunggunya. Tapi wajahnya justru tampak merengut. Dari mana saja kamu? Tanya Dimas pada Riana dengan ketus. Memangnya kamu masih peduli? Riana menjawab sambil membuka kunci pintu rumahnya. Mas, masuk dulu. Alih-alih menyuruh Dimas masuk, Riana malah menyuruh lelaki yang mengantarnya masuk ke dalam rumah dan mengacuhkan kehadiran Dimas. Iya, terima kasih Riana. Lelaki itu melirik sekilas ke arah Dimas sebelum masuk ke dalam rumah. Duduk dulu mas, aku tidurkan dulu Seruni di kamar. Riana pergi ke kamarnya untuk menidurkan Seruni yang memang sudah tidur sejak dalam gendongan. Siapa kamu? Tanya Dimas yang baru saja masuk ke dalam rumah. Pria asing itu mengangkat wajahnya. Seulas senyum tipis tersemat di bibirnya. Saya Farhan. Pria itu mengulurkan tangannya untuk berkenalan dengan Dimas. Dimas tidak menerima uluran tangan pria itu. Dia malah menatap tajam ke arah wajah pria itu. Ada hubungan apa kamu dengan Riana? Dimas menyipitkan kedua matanya. Ngapain kamu bertanya seperti itu, Mas? Kamu tidak usah mencampuri urusanku lagi. Sambar Riana yang baru keluar dari dalam kamar. Bagus ya. Masih Jeti istriku saja kamu sudah berani bawa lelaki lain ke rumah. Apalagi kalau nanti kita beneran pisah. Dimas mendengkus kesal. Pria bernama Farhan itu sedikit terkejut saat melihat Dimas memarahi Riana. Jangan salah paham dulu. Diam kamu. Kamu tahu kalau perempuan ini sudah menikah kan? Atau jangan-jangan kalian sudah saling berhubungan dari dulu? Dimas menatap curiga pada dua orang di hadapannya itu. Tutup mulutmu, Mas. Kalau cuma ingin merusuh dan bikin ribut di sini, lebih baik kamu segera angkat kaki dari sini. Kasihan Seruni, dia sedang sakit dan sekarang harus terganggu gara-gara teriakan kamu. Riana tak ingin menggubris tuduhan Dimas. Ia menjawab dengan ekspresi datar meski hatinya terasa sakit akibat tuduhan Dimas tersebut. Riana, kamu harus menjelaskan semua ini padaku. Dimas tidak mau beranjak dari tempatnya berdiri. Pergi Mas, aku tidak mau bicara denganmu sekarang. Dengan wajah lelahnya Riana mencoba mengusir Dimas dari rumahnya. Aku tidak akan pergi sebelum kamu menjelaskan siapa laki-laki ini. Bentak Dimas lagi. Karena teriakan Dimas yang keras, Seruni yang baru saja tertidur pun kini menangis dan terbangun kembali. Puas kamu sudah membangunkan Seruni, Mas? Riana menatap geram pada Dimas sebelum dia mengambil Seruni dari kamar. Mas, sebelumnya saya minta maaf karena telah lancang mengantarkan Riana pulang.
Tadi saya mengantarkan Riana ke rumah sakit. Seruni sakit sudah 2 hari ini. Dan saya hanya membantunya saja, Mas. Jelas Farhan dengan raut wajah yang tidak enak. Benar, Seruni demam sudah 2 hari. Dan kamu datang ke sini hanya untuk mengganggu istirahat Seruni. Kamu memang benar-benar ayah yang baik, Dimas. Riana menyindir Dimas. Aku tidak tahu kalau Seruni sakit. Dimas mencoba membela diri. Bagaimana kamu bisa tahu sedangkan peduli saja enggak? Sudahlah, lebih baik kamu tinggalkan saja rumah ini. Aku dan Seruni butuh waktu buat istirahat daripada meladeni ocehan tidak jelas dari mulutmu itu. Riana mengusir Dimas pergi dari rumahnya. Tapi Eri, pergi Dimas. Kamu tidak bisa lihat kantung mataku yang menghitam. Aku tidak bisa tidur selama Seruni sakit. Dan aku tidak ingin ikutan sakit gara-gara harus meladeni ocehanmu. Tolong kamu pergi dari sini. Riana menatap tajam pada Dimas. Penampilan Riana memang sedikit lesu. Ia tampak lelah dan muram. Riana, benar Mas. Dia dan Seruni butuh istirahat. Sebaiknya kita berdua pulang saja. Farhan berdiri dan mengajak Dimas keluar dari rumah itu. Jangan menyentuhku. Dimas menepis tangan Farhan dari lengannya. Dengan wajah kesal, akhirnya Dimas pergi dari rumah Riana. Ia melirik pada lelaki bernama Farhan itu. Cukup tampan dan sepertinya dewasa. Apakah lelaki itu menyukai Riana? Bersambung. Waktu sudah menunjukkan hampir pukul 1 dini hari saat ponsel Arhan berbunyi. Dengan mata yang masih kiip, Arhan mengambil ponsel yang ia letakkan di atas nakas. Siapa sih Mas telepon malam-malam begini? Elena yang ikut terbangun menggeliatkan badannya. Enggak tahu sayang. Arhan berusaha membuka matanya dan membaca tulisan yang tertera pada layar ponselnya. Siapa Mas? Tanya Elena yang melihat Arhan malah terbengong. Dia, sayang. Arhan tidak segera menjawab telepon dari dia dan malah melihat ke arah Elena. Elena mengerutkan keningnya. Ia bangun dan menyandarkan tubuh ke belakang headboard tempat tidur. Bagaimana sayang? Arhan tampak bingung. Coba angkat saja Mas. Elena menganggukkan kepalanya. Arhan menarik tombol berwarna hijau di layar ponselnya. Lalu menggunakan mode loudspeaker agar Elena bisa ikut mendengarkan. Arhan, seru dia dari ujung telepon. Ya, dia ada apa? Tanya Arhan. Arhan, aku minta tolong padamu. Dinda. Terdengar suara dia yang begitu panik. Dinda kenapa? Dinda panas dan dia sekarang kejang. Aku mohon Arhan, tolong aku. Terdengar isak tangis dia yang memilukan. Kamu bawa Dinda secepatnya ke rumah sakit. Justru itu aku meneleponmu malam-malam seperti ini. Aku minta tolong padamu Arhan untuk membawa Dinda ke rumah sakit. Please. Dia memohon. Elena yang ikut mendengarkan melihat Arhan menatap dirinya. Seolah ingin meminta persetujuan darinya. Elena memberi isyarat dengan menganggukkan kepalanya. Arhan terkejut karena Elena malah memberi izin padanya. Sekali lagi Elena menganggukkan kepala. Oke, berikan alamat tempat tinggalmu padaku. Sahut Arhan pada akhirnya. Terima kasih Arhan. Aku Sherlock sekarang. Ucap dia dengan girang. Sayang, kamu yakin mengizinkan aku mengantar dia ke rumah sakit? Arhan menatap Elena dengan tajam. Elena beringsut mendekat ke arah Arhan. Lalu menyandarkan kepalanya pada bahu pria itu. Aku tidak bisa membohongi hati kalau aku sebenarnya takut Mas. Takut kamu akan tergoda kembali oleh dia. Tapi sisi lain hatiku juga tidak tega saat mendengar dia sedang mengalami musibah. Aku yakin Mas Arhan tidak akan mudah tergoda oleh wanita masa lalu Mas Arhan. Apalagi sudah ada buah cinta kita di dalam perutku. Elena mengusap lembut perutnya. El, aku benar-benar salut padamu. Kamu perempuan cantik berhati malaikat. Kamu jangan khawatir sayang. Selamanya hanya akan ada kamu di hatiku. Tak akan ada wanita lainnya. Arhan mengecup kening Elena dengan lembut.
Ting! Satu pesan masuk ke dalam ponsel Arhan. Dia telah mengirimkan lokasi alamat rumahnya. Cepetan pergi, Mas. Elena melepaskan Arhan. El, aku sebenarnya tidak ingin. Enggak apa-apa, Mas. Jika saja kondisiku tidak sedang hamil, aku pasti ikut sama kamu. Elena tersenyum. Tunggu aku di rumah. Setelah semuanya selesai, aku akan secepatnya pulang. Arhan bangun dan menyambar jaketnya. Tak lupa ia lagi-lagi mengecup bibir Elena sebelum ia pergi. Ya Tuhan, titip suamiku. Jaga hati dan pandangannya dari perempuan lain. Doa itu diam-diam dipanjatkan oleh Elena dalam hatinya saat suara mobil Arhan keluar dari pekarangan rumahnya. Dengan alamat yang diberikan oleh Dea. Akhirnya Arhan sampai di depan gedung apartemen Dea. Ternyata wanita itu sudah menunggu Arhan di pinggir jalan dengan menggendong Dinda. Ayo cepat masuk. Arhan membukakan pintu mobilnya untuk Dea. Terima kasih Arhan. Ucap Dea sembari masuk ke dalam mobil Arhan. Arhan langsung melajukan mobilnya menuju rumah sakit terdekat. Setibanya di rumah sakit, Dinda langsung mendapatkan penanganan dari tim medis. Dan kini dia sudah terlihat sedikit lebih tenang setelah Dinda tidak lagi kejang dan kini tengah tertidur dengan pulas. Dia dan Arhan duduk di kursi yang ada di ruangan itu. Wajah lelah dia terlihat masih menyisakan ketegangan. Tenanglah, Dinda sudah aman sekarang. Arhan yang duduk di samping wanita itu mencoba untuk menghibur. Terima kasih Arhan, kalau tidak ada kamu, aku nggak tahu apa yang akan terjadi pada Dinda sekarang. Dia mengalihkan pandangannya pada Arhan. Sama-sama dia. Semoga Dinda cepat sembuh. Arhan tersenyum tipis. Arhan, apa Elena tahu kalau kamu mengantarkan aku ke rumah sakit malam-malam begini? Tanya dia. Arhan mengangguk. Oh, dia mengatupkan bibirnya. Ia kira Arhan pergi diam-diam tanpa sepengetahuan Elena. Kalau sudah tidak ada lagi masalah, aku pulang dulu ya. Insya Allah nanti aku kesini lagi dengan istriku. Arhan bangkit dari duduknya. Tunggu dulu Arhan. Dia memegang tangan Arhan hingga lelaki itu kembali duduk. Ada apa lagi? Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu. Dia menatap lekat wajah Arhan. Arhan terdiam. Ia menghela napasnya dan membalas tatapan dia. Katakan ada apa? Waktuku tidak banyak dia. Aku harus segera pulang. Arhan melihat ke arah jam yang melingkar di tangannya. Arhan aku. Dia menggigit bibir bawahnya. Kenapa? Arhan mengerutkan keningnya. Sikap dia misterius sekali. Tiba-tiba saja dia berlutut di depan Arhan dengan kepala yang menunduk. Arhan, aku tidak tahan lagi memendam perasaan ini. Aku sudah memikirkannya matang-matang dan aku semakin yakin kalau aku masih sangat mencintaimu. Ucap dia dengan sungguh-sungguh. Arhan terperangah mendengar pengakuan dia dan apa yang dilakukannya sekarang. Apa yang kamu katakan dia? Jangan seperti ini. Arhan meraih bahu dia dan menyuruhnya duduk kembali. Aku sungguh-sungguh Arhan. Aku masih sangat mencintaimu. Dia menatap lekat wajah Arhan. Terdengar helaan napas Arhan. Ia menyugar rambutnya dengan kasar. Dia, aku mohon jangan bicarakan hal ini lagi. Kondisiku sekarang sudah berbeda. Aku sudah punya istri dan sebentar lagi akan punya anak juga. Aku juga sangat mencintai istriku. Aku tidak mungkin mengkhianati istriku. Tegas Arhan. Kenapa? Apa karena kamu sudah tidak mencintaiku lagi? Aku tidak percaya kalau kamu sudah sepenuhnya melupakan perasaan kita. Aku bisa melihatnya dari matamu Arhan, kalau rasa itu masih ada. Dia tampaknya yakin dengan perasaannya. Arhan tersenyum jengah. Ia berpaling ke arah lain dan menggelengkan kepalanya. Kamu salah dia. Sekarang ini aku hanya menganggapmu teman saja. Perasaan cintaku sudah lama pergi. Bohong. Aku masih melihat cinta di dalam sorot matamu Arhan. Kamu jangan membohongi hatimu. Bagaimanapun juga kisah cinta kita dulu begitu dalam.
tidak mungkin akan hilang begitu saja dari hatimu. Dia tidak percaya. Terserah apa katamu dia. Arhan menghembuskan napasnya ke udara. Apa benar dirinya masih menyisakan cinta untuk dia? Jadikan aku yang kedua, Arhan. Aku rela menyembunyikan hubungan kita dari semua orang asalkan kamu mau menerimaku sebagai istrimu. Tiba-tiba saja dia berucap seperti itu, membuat Arhan langsung membeku. Apa yang kamu katakan dia? Arhan tercenung. Aku serius, Arhan. Nikahin aku sebagai istri keduamu. Dia benar-benar nekat. Ia rela menurunkan harga dirinya demi Arhan. Arhan menelan salivanya. Dia tidak menyangka kalau dia akan mengatakan hal seperti itu. Bersambung.